Kehidupan ini seringkali terasa penuh dengan keramaian dan kebingungan. Banyak dari kita yang berjuang untuk menemukan makna sejati, mencari arah, atau merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus kita capai. Tapi tahukah Anda, makna itu tidak ditemukan di luar sana, jauh dari kita. Makna itu ada dalam diri kita, dalam pilihan yang kita buat setiap hari. Anda yang sedang membaca ini mungkin adalah jiwa terpilih, jiwa yang dipanggil untuk menemukan kedamaian, untuk melihat hidup dengan mata hati yang lebih dalam, dan untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Apa yang Anda cari sebenarnya sudah ada dalam genggaman tangan Anda. Dan hari ini adalah kesempatan untuk membuka pintu yang mengarah pada kehidupan yang penuh makna. Mari kita mulai perjalanan ini, satu langkah kecil menuju hidup yang lebih penuh, lebih sadar, dan lebih bermakna. Karena kehidupan yang penuh makna bukanlah kebetulan, tetapi pilihan yang kita buat dengan hati yang terbuka. Kehidupan yang penuh makna, menurut banyak orang, bukan hanya tentang berapa banyak yang kita miliki atau seberapa sukses kita dalam pekerjaan. Kehidupan yang penuh makna adalah tentang bagaimana kita merasakan hidup ini, tentang pengalaman, perasaan, dan hubungan yang kita bangun. Ini bukan sekadar perjalanan fisik kita, tetapi juga perjalanan batin yang membantu kita menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Bayangkan hidup seperti sebuah lukisan besar. Banyak orang mungkin melihatnya hanya sebagai goresan-goresan yang acak. Tetapi bagi mereka yang melihat lebih dalam, mereka menyadari bahwa setiap goresan, setiap warna memiliki makna tersendiri. Kehidupan yang penuh makna adalah tentang bagaimana kita membuat setiap goresan itu menjadi bagian dari kisah yang lebih besar. Kisah yang membawa kita pada kedamaian batin, kebahagiaan yang sejati, dan rasa terhubung dengan dunia dan orang-orang di sekitar kita. Menemukan kehidupan yang penuh makna bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan mulai merasa kosong, kehilangan arah, atau bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan kita. Tapi sebenarnya, kehidupan yang penuh makna bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana. Seperti saat kita benar-benar menikmati keindahan alam, saat kita berbagi waktu dengan orang yang kita sayangi, atau bahkan saat kita duduk dalam keheningan, meresapi setiap detik yang ada. Untuk menemukan kehidupan yang penuh makna, pertama-tama kita harus berhenti sejenak dan melihat diri kita sendiri. Apa yang benar-benar penting bagi kita? Apa yang membuat hati kita merasa hidup? Apa yang kita hargai? Seringkali jawaban atas pertanyaan ini sudah ada dalam diri kita. Hanya saja kita lupa untuk mendengarkan suara batin kita. Tidak ada formula yang tepat untuk menemukan makna hidup, karena setiap orang memiliki perjalanan yang unik. Namun ketika kita berani membuka hati dan pikiran kita, kita mulai melihat petunjuk-petunjuk kecil yang bisa membawa kita ke arah yang lebih dalam dan lebih bermakna. Kehidupan yang penuh makna bukanlah sesuatu yang ditemukan dalam pencapaian luar, tetapi dalam kedalaman perasaan kita, dalam hubungan yang kita bangun, dan dalam cara kita merasakan dan menghargai setiap momen yang ada. Kehidupan yang penuh makna bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia bukanlah hadiah yang tiba tanpa kita usaha, seperti hadiah yang datang pada hari ulang tahun. Kehidupan yang penuh makna adalah sesuatu yang kita bangun, sesuatu yang kita ciptakan dengan kesadaran dan niat yang tulus. Ini adalah hasil dari pilihan yang kita buat setiap hari. Pilihan untuk melihat dunia dengan mata yang penuh rasa syukur, pilihan untuk menghubungkan diri dengan orang lain, dan pilihan untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai individu. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir bahwa makna hidup akan datang dengan sendirinya, bahwa suatu hari kita akan menemukan jawaban besar yang akan mengungkapkan segalanya. Tetapi kenyataannya, makna itu adalah hasil dari perjalanan panjang yang kita lalui dengan penuh perhatian dan kesadaran. Ini adalah sesuatu yang dibangun dari langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Membangun kehidupan yang penuh makna memerlukan usaha aktif. Ini bukan tentang menunggu kebetulan atau mengharapkan segala sesuatunya datang begitu saja.
Itu tentang memilih untuk hidup dengan tujuan, dengan kesadaran, dan dengan niat yang jelas. Kita perlu membuat keputusan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna, untuk tidak hanya terjebak dalam rutinitas yang tak ada habisnya. Contoh sederhananya adalah saat kita memilih untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai, daripada hanya bekerja atau terjebak dalam kesibukan yang tiada akhir. Atau saat kita memutuskan untuk lebih mendengarkan perasaan kita dan memberi waktu untuk diri sendiri, daripada terus mengejar hal-hal yang tidak benar-benar membawa kebahagiaan. Setiap keputusan kecil yang kita buat, baik dalam cara kita merawat diri sendiri maupun dalam cara kita berinteraksi dengan dunia luar, akan menambah lapisan makna dalam hidup kita. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa makna hidup itu berbeda bagi setiap orang. Untuk sebagian orang, makna bisa ditemukan dalam pekerjaan yang mereka lakukan, dalam pencapaian mereka, atau dalam dedikasi mereka untuk membantu orang lain. Bagi yang lain, makna bisa datang dari hubungan yang dalam atau dalam kedamaian batin yang mereka temukan lewat meditasi atau refleksi diri. Tidak ada cara yang benar atau salah, karena setiap orang memiliki jalan hidup yang unik. Yang penting adalah bahwa kita aktif menciptakan makna itu dalam kehidupan kita sendiri dengan cara yang paling sesuai dengan siapa kita. Kehidupan yang penuh makna juga mengajak kita untuk bertumbuh, untuk terus belajar, dan untuk membuka diri terhadap pengalaman baru. Makna hidup bukanlah sesuatu yang statis, ia berkembang seiring dengan waktu dan pengalaman kita. Setiap momen baru membawa kesempatan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, untuk menemukan hal-hal baru yang membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sejati. Jadi, jika kita ingin kehidupan yang penuh makna, kita harus aktif mencari dan menciptakan makna itu. Ini bukan sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Kita harus membuatnya terjadi dengan penuh kesadaran dan niat. Dan ketika kita mulai melakukan itu, kita akan menemukan bahwa hidup ini lebih dari sekadar rutinitas atau pencapaian. Hidup ini adalah perjalanan spiritual yang penuh dengan keajaiban, pembelajaran, dan kedalaman yang tak terhingga. Setiap orang membutuhkan tujuan dalam hidup mereka. Tanpa tujuan yang jelas, kita bisa merasa tersesat, seperti kapal yang melayang tanpa kompas, tanpa arah yang pasti. Tujuan hidup bukan hanya soal pencapaian besar atau ambisi yang harus tercapai, tetapi lebih kepada apa yang kita ingin rasakan dan capai dalam perjalanan hidup kita. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita memberi diri kita peta untuk perjalanan itu, yang membantu kita tetap terarah meski badai datang menghampiri. Tujuan hidup ini bisa berupa hal-hal kecil atau besar. Mungkin tujuan kita adalah menjadi pribadi yang lebih baik, membantu orang lain, menciptakan dampak positif, atau bahkan sekadar merasakan kedamaian batin yang lebih dalam. Yang penting adalah bahwa tujuan tersebut sesuai dengan siapa kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Tujuan yang jelas membantu kita menilai setiap keputusan yang kita buat. Setiap langkah yang kita ambil kemudian memiliki arti, dan kita tahu bahwa langkah tersebut mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Bahkan jika kita belum sepenuhnya mengetahui tujuan hidup kita, hanya dengan memulai untuk mencari tahu, sudah menjadi langkah yang besar. Menciptakan tujuan hidup yang jelas bukan berarti kita harus langsung menemukan jawaban atas segala pertanyaan tentang hidup, tetapi lebih kepada memiliki kesadaran bahwa kita berada dalam pencarian itu. Tujuan hidup yang jelas memberi kita fokus dan semangat dalam menjalani hari-hari yang terkadang penuh tantangan. Bayangkan jika kita tanpa tujuan, hidup akan terasa seperti sebuah perjalanan yang hanya mengalir tanpa arah. Tetapi saat kita menetapkan tujuan, kita tidak hanya memberi diri kita arah, tetapi juga alasan untuk bertahan di tengah kesulitan. Tujuan memberi kita semangat, motivasi, dan energi untuk terus melangkah, meskipun terkadang jalannya tidak mulus. Namun penting juga untuk diingat bahwa tujuan hidup kita bisa berubah seiring berjalannya waktu. Apa yang kita anggap penting sekarang mungkin tidak akan sama dalam beberapa tahun. Ini adalah hal yang normal. Tujuan hidup bukanlah sesuatu yang kaku. Ia bisa berkembang sesuai dengan pemahaman kita tentang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Tetapi apapun tujuan kita, yang terpenting adalah bahwa kita berjalan dengan penuh kesadaran, selalu berusaha menjadi lebih baik,
dan tetap setia pada nilai-nilai yang kita pegang. Untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna, kita harus mulai dengan sesuatu yang sangat mendalam, nilai-nilai pribadi kita. Nilai-nilai ini adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup. Mereka adalah prinsip-prinsip yang membimbing setiap keputusan kita, yang menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia dan orang-orang di sekitar kita. Tanpa nilai-nilai yang jelas, kita bisa merasa bingung atau kehilangan arah, karena kita tidak tahu apa yang benar-benar penting bagi kita. Mengetahui dan memahami nilai-nilai pribadi kita adalah langkah pertama dalam menciptakan kehidupan yang penuh makna. Nilai-nilai ini bisa beragam, tergantung pada siapa kita sebagai individu. Beberapa orang mungkin menilai kejujuran, kebebasan, atau cinta sebagai nilai utama dalam hidup mereka. Bagi yang lain mungkin kebahagiaan, kedamaian, atau keadilan adalah hal yang paling penting. Tidak ada nilai yang lebih baik atau lebih buruk. Yang penting adalah bahwa kita mengenal dan menghormati nilai-nilai tersebut. Saat kita tahu apa yang kita hargai dalam hidup, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana. Misalnya, jika kita menghargai kejujuran, kita akan lebih cenderung untuk berbicara dengan jujur, meskipun itu sulit. Jika kita menghargai kedamaian, kita akan mencari cara untuk menghindari konflik dan menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Nilai-nilai kita bukan hanya memberi kita arah, tetapi juga memberi kita kedamaian batin, karena kita tahu bahwa kita hidup sesuai dengan apa yang kita yakini. Proses mengenali nilai-nilai pribadi, kita bisa memerlukan waktu, dan kadang-kadang kita perlu berhenti sejenak untuk merenung dan bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Bisa jadi kita sudah tahu jawabannya sejak lama, tetapi kita perlu memberikan ruang untuk perenungan tersebut agar kita bisa menyadarinya lebih dalam. Ketika kita sudah tahu nilai-nilai yang kita pegang, kita bisa lebih mudah untuk membuat pilihan hidup yang mencerminkan nilai-nilai itu. Misalnya, jika kita menghargai hubungan yang dekat dengan keluarga, kita akan lebih memilih untuk meluangkan waktu bersama mereka daripada terus mengejar kesibukan pekerjaan. Atau jika kita menghargai keadilan, kita akan lebih peka terhadap ketidakadilan di sekitar kita dan berusaha untuk membuat perubahan kecil dalam kehidupan kita sendiri. Selain itu, menyadari nilai-nilai pribadi kita juga membantu kita dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita merasa terombang-ambing oleh situasi yang sulit, kita bisa kembali pada nilai-nilai kita sebagai pedoman. Nilai-nilai ini memberi kita kekuatan untuk bertahan, karena kita tahu bahwa kita bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai dan apa yang penting bagi kita. Menciptakan kehidupan yang penuh makna dimulai dengan kesadaran terhadap diri sendiri. Ini adalah perjalanan untuk menemukan siapa kita sebenarnya, apa yang kita hargai, dan bagaimana kita ingin hidup. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut, kita tidak hanya menciptakan kehidupan yang penuh makna, tetapi juga kehidupan yang penuh dengan kedamaian batin dan kepuasan sejati. Kehidupan yang penuh makna bukanlah sesuatu yang statis atau tetap. Ia adalah perjalanan yang terus berkembang seiring dengan perubahan dalam diri kita dan dunia sekitar. Untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna, kita perlu memiliki komitmen untuk tumbuh, untuk selalu belajar, dan untuk terus menjadi versi terbaik dari diri kita. Tanpa komitmen ini, hidup kita bisa terasa datar atau bahkan kehilangan arah. Tumbuh dan belajar tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan, kegagalan, dan hal-hal yang bisa membuat kita merasa terhambat. Namun setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, memberikan pelajaran berharga yang membantu kita berkembang. Setiap rintangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih paham tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Komitmen untuk tumbuh juga berarti terbuka terhadap perubahan. Kita tidak bisa berharap untuk memiliki kehidupan yang penuh makna jika kita tetap terjebak dalam pola pikir lama atau takut menghadapi hal-hal baru. Belajar itu berarti berani meninggalkan zona nyaman, berani mencoba hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya.
dan berani menerima kenyataan bahwa kita tidak akan selalu memiliki jawaban untuk semua pertanyaan. Namun, dalam setiap proses belajar dan tumbuh, kita menemukan keindahan dan makna. Kita menemukan bahwa hidup itu bukan hanya tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi tentang menikmati setiap langkah dalam perjalanan tersebut. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, kita membuka diri untuk lebih banyak kemungkinan, untuk lebih banyak pengalaman yang memperkaya kehidupan kita. Komitmen untuk tumbuh juga berarti menjaga hati kita tetap terbuka terhadap pembelajaran. Tidak ada kata terlambat untuk belajar sesuatu yang baru atau mengubah arah hidup kita. Kita bisa belajar dari orang lain, dari pengalaman hidup, dan bahkan dari kesalahan kita sendiri. Selama kita tetap berkomitmen untuk terus tumbuh, kita akan selalu menemukan makna dalam setiap pengalaman, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Salah satu cara terbaik untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna adalah dengan memberikan kontribusi yang positif untuk dunia di sekitar kita. Ketika kita memberi, baik itu waktu, energi, atau bahkan perhatian, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi kita juga menemukan makna dalam hidup kita sendiri. Memberi adalah bentuk cinta dan perhatian yang membawa kedamaian batin, karena kita tahu bahwa kita memiliki dampak positif pada kehidupan orang lain. Kontribusi itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin itu berarti membantu seseorang yang membutuhkan, memberikan dukungan kepada teman yang sedang mengalami kesulitan, atau berbagi pengetahuan dan keterampilan kita untuk kebaikan bersama. Bisa juga berarti berbuat baik kepada alam, menjaga lingkungan, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mendukung perubahan positif di masyarakat. Setiap kontribusi, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk membuat dunia ini sedikit lebih baik. Yang terpenting dalam memberikan kontribusi adalah niat kita. Ketika kita memberi dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan, kita menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri. Kita merasa lebih terhubung dengan dunia karena kita tahu bahwa tindakan kita memiliki dampak, meskipun kecil, terhadap kehidupan orang lain. Ini memberi kita rasa tujuan yang lebih besar dan kebanggaan akan apa yang telah kita lakukan. Memberikan kontribusi juga berarti kita sadar akan tanggung jawab kita terhadap dunia ini. Kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, kita adalah bagian dari komunitas yang lebih besar, yang saling bergantung satu sama lain. Dengan menyadari hal ini, kita bisa mulai mencari cara untuk memberi, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal waktu, perhatian, dan kasih sayang. Namun memberi tidak selalu harus berupa hal-hal besar atau luar biasa. Kadang-kadang, kontribusi terbesar yang bisa kita berikan adalah mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, memberikan kata-kata yang menguatkan, atau sekadar memberikan senyuman kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Dalam dunia yang penuh dengan kesibukan dan kecemasan ini, tindakan sederhana seperti ini bisa memberikan dampak yang sangat besar. Ketika kita memberi kepada orang lain atau kepada dunia, kita juga mendapatkan banyak kembali. Tidak hanya dalam bentuk kebahagiaan atau rasa puas, tetapi juga dalam rasa terhubung dan penghargaan terhadap kehidupan. Memberikan kontribusi positif mengingatkan kita bahwa hidup ini lebih dari sekadar kepentingan pribadi. Kita semua saling membutuhkan dan setiap kontribusi yang kita berikan, tidak peduli seberapa kecil, memiliki nilai yang tak ternilai. Pada akhirnya, menemukan kekuatan dalam memberi bukan hanya tentang apa yang kita berikan kepada orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita merasakan perubahan dalam diri kita sendiri. Kita menemukan makna dalam hidup ini ketika kita menyadari bahwa hidup kita bisa memberikan dampak positif bagi orang lain dan dunia di sekitar kita. Dengan memberikan kontribusi, kita mengisi hidup kita dengan tujuan yang lebih besar dan kita menemukan kekuatan yang lebih dalam untuk terus berjalan di jalan kehidupan yang penuh makna. Dalam kehidupan yang penuh dengan gangguan dan kesibukan, seringkali kita merasa kewalahan oleh berbagai hal yang datang menghampiri kita. Tuntutan pekerjaan, tekanan sosial,
serta berbagai keinginan dan harapan yang datang dari luar diri kita. Namun, untuk mencapai kehidupan yang penuh makna, kita perlu belajar untuk berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Ini bukanlah hal yang mudah, karena dunia ini seringkali mengalihkan perhatian kita dari apa yang benar-benar memberikan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting berarti kita harus membuat pilihan yang sadar mengenai apa yang akan kita prioritaskan dalam hidup. Ini berarti kita perlu mengidentifikasi apa yang benar-benar memberi makna pada hidup kita, baik itu hubungan dengan orang-orang tercinta, kesehatan kita, atau pencapaian spiritual yang mendalam. Ketika kita menyadari hal-hal ini, kita dapat mulai mengarahkan energi kita ke arah yang lebih bermakna dan meninggalkan hal-hal yang hanya menguras waktu dan perhatian kita tanpa memberikan kebahagiaan sejati. Penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki definisi sendiri tentang apa yang penting dalam hidup. Bagi sebagian orang, mungkin keluarga adalah yang terpenting. Bagi yang lain, kebebasan dan waktu untuk diri sendiri menjadi prioritas utama. Tidak ada yang salah dengan memiliki prioritas yang berbeda, selama kita sadar akan apa yang benar-benar memberikan makna bagi kita. Tanpa kesadaran ini, kita bisa terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa kita lebih dekat ke tujuan hidup yang lebih dalam. Berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting juga berarti kita harus berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Ini mungkin terasa sulit, terutama ketika kita merasa tertekan oleh harapan orang lain atau tuntutan dari dunia luar. Tetapi dengan memilih untuk berfokus pada apa yang benar-benar kita hargai, kita memberi diri kita ruang untuk hidup dengan lebih otentik dan bahagia. Mengurangi gangguan dan kebisingan eksternal memungkinkan kita untuk lebih hadir dalam setiap momen dan merasakan makna dalam setiap langkah yang kita ambil. Menghadapi tantangan hidup dengan fokus pada yang terpenting juga memberi kita ketenangan. Ketika kita tahu apa yang paling kita hargai, kita tidak akan mudah tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak penting. Kita bisa belajar untuk melepaskan apa yang tidak bisa kita kontrol dan mengarahkan energi kita pada hal-hal yang memberi kita kedamaian dan kebahagiaan sejati. Fokus pada yang penting memberi kita arah yang jelas dan membantu kita menjalani hidup dengan lebih penuh arti. Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam masyarakat modern adalah bahwa kebahagiaan dan kehidupan yang penuh makna bergantung pada kekayaan atau kepemilikan materi. Banyak orang menghabiskan sebagian besar hidup mereka mengejar uang, barang, dan status sosial, berharap bahwa dengan memiliki lebih banyak hal, mereka akan merasa lebih bahagia dan lebih puas. Namun kenyataannya adalah bahwa kehidupan yang penuh makna tidak pernah tergantung pada kekayaan atau kepemilikan materi. Tentu saja, memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar adalah penting, tetapi hidup yang bermakna tidak bisa dibeli dengan uang atau harta benda. Kekayaan materi hanya memberikan kenyamanan fisik sementara, tetapi kedamaian batin dan kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang jauh lebih dalam, seperti hubungan yang sehat, rasa syukur, dan pencapaian pribadi yang tidak tergantung pada status sosial atau harta benda. Sadar akan hal ini membantu kita untuk mengurangi keinginan yang tidak perlu untuk memiliki lebih banyak. Ketika kita berfokus pada kekayaan batin, seperti kedamaian, kebahagiaan, dan kebijaksanaan, kita mulai melihat bahwa kepemilikan materi hanya sementara. Barang-barang yang kita miliki bisa rusak atau hilang, tetapi makna yang kita temukan dalam hubungan kita, dalam kebaikan yang kita lakukan, dan dalam pertumbuhan pribadi kita adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Penting untuk diingat bahwa banyak orang yang memiliki banyak harta tidak merasa hidup mereka lebih bermakna. Sebaliknya, banyak orang yang hidup sederhana dan tidak terikat pada materi justru merasa lebih penuh makna dan lebih puas dengan hidup mereka. Ini bukan berarti kita harus menghindari kekayaan atau kepemilikan, tetapi kita perlu menyadari bahwa makna sejati dalam hidup tidak datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana kita menyentuh kehidupan orang lain. Hidup yang penuh makna lebih berfokus pada hal-hal yang tidak terlihat,
seperti cinta, kasih sayang, kejujuran, dan integritas. Ini tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dan orang lain, serta bagaimana kita berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Ketika kita melepaskan ketergantungan pada kekayaan atau kepemilikan, kita memberi ruang untuk hal-hal yang lebih penting, yang memberi kita kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih tahan lama. Sebagai contoh, seringkali kebahagiaan datang ketika kita memberikan lebih banyak perhatian pada hal-hal sederhana yang tidak memerlukan uang atau barang. Seperti menikmati momen bersama keluarga, merasakan kebersamaan dengan teman-teman, atau hanya menikmati kedamaian alam. Semua itu bisa memberikan kita rasa makna yang jauh lebih besar daripada segala kekayaan materi. Jadi meskipun memiliki sesuatu yang kita inginkan dalam hidup adalah hal yang wajar, kita harus ingat bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan yang penuh makna tidak bergantung pada apa yang kita miliki, kita mulai membuka jalan menuju kedamaian batin yang lebih dalam, kebahagiaan yang lebih abadi, dan hidup yang lebih memuaskan. Kedamaian batin dan kepuasan pribadi adalah dua elemen penting yang membentuk kehidupan yang penuh makna. Tanpa kedamaian batin, kita seringkali merasa terombang-ambing oleh kegelisahan, kecemasan, dan rasa tidak puas yang terus-menerus. Ketika pikiran dan perasaan kita tidak tenang, kita sulit untuk merasakan kebahagiaan sejati, bahkan jika segala sesuatu di sekitar kita tampak sempurna. Begitu pula, tanpa kepuasan pribadi, kita bisa merasa hidup ini kosong meski telah meraih banyak hal. Kedamaian batin datang ketika kita mampu menerima diri kita apa adanya, tanpa tekanan untuk menjadi orang lain atau memenuhi ekspektasi yang datang dari luar. Ini adalah kondisi di mana kita merasa terhubung dengan diri kita yang sejati, bebas dari kecemasan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Kedamaian batin memberikan kita ruang untuk merasa puas dengan kehidupan kita, meski kita belum mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Ini adalah kebebasan dari perasaan kekurangan atau keinginan yang terus-menerus. Ketika kita memiliki kedamaian batin, kita mulai merasakan rasa syukur yang mendalam atas apa yang kita miliki, dan kita belajar untuk menikmati setiap momen hidup dengan penuh perhatian. Kita tidak terjebak dalam perbandingan dengan orang lain atau berfokus pada apa yang kita belum capai. Sebaliknya, kita merasa cukup dengan diri kita sendiri, dan kita dapat merayakan pencapaian yang telah kita raih, sekecil apapun itu. Kedamaian batin membawa kita pada kebahagiaan yang lebih mendalam. Bukan kebahagiaan yang didasarkan pada hal-hal eksternal, tetapi kebahagiaan yang bersumber dari dalam diri kita. Kepuasan pribadi, di sisi lain, datang ketika kita merasa bahwa hidup kita memiliki tujuan yang jelas dan kita sedang bergerak menuju pencapaian yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Ketika kita merasa puas dengan apa yang kita lakukan, dan merasa bahwa apa yang kita capai sejalan dengan siapa kita sebenarnya, kita merasakan makna yang dalam hidup kita. Kepuasan ini bukan tentang memenuhi ambisi egois atau standar masyarakat, melainkan tentang merasakan kedamaian bahwa kita telah hidup dengan cara yang autentik, sesuai dengan panggilan hati kita. Kedamaian batin dan kepuasan pribadi saling berhubungan erat. Ketika kita merasa damai dalam diri, kita juga merasa lebih puas dengan hidup kita, karena kita tahu bahwa kita telah hidup dengan penuh perhatian dan kesadaran. Sebaliknya, ketika kita merasa puas dengan hidup kita, dengan pencapaian yang kita raih dan cara kita hidup, kita juga merasakan kedamaian dalam hati. Kedua elemen ini bersama-sama membentuk kehidupan yang penuh makna, karena mereka memberi kita rasa keseimbangan, kebahagiaan, dan kedalaman yang tidak bisa diberikan oleh kekayaan atau kesuksesan materi semata. Menciptakan kehidupan yang penuh makna bukanlah perjalanan yang mudah atau instan. Ia membutuhkan pengorbanan dan keberanian, pengorbanan untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan tujuan kita, dan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita. Tanpa kedua hal ini, kita mungkin akan terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan dan tidak pernah benar-benar merasakan kedalaman makna dalam hidup.
Pengorbanan adalah bagian penting dari proses ini, karena kita seringkali harus melepaskan sesuatu yang kita anggap penting untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Ini bisa berarti melepaskan kebiasaan buruk, hubungan yang tidak sehat, atau bahkan ambisi yang tidak sejalan dengan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Pengorbanan ini mungkin terasa sulit pada awalnya, tetapi kita perlu memahami bahwa untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna, kita harus rela meninggalkan apa yang tidak lagi mendukung pertumbuhan kita. Namun, pengorbanan tidak selalu berarti kehilangan sesuatu yang buruk. Terkadang, pengorbanan berarti memilih untuk tidak mengikuti arus dunia yang serba materialistis dan memilih untuk hidup dengan cara yang lebih sederhana dan lebih autentik. Ini bisa berarti menurunkan ekspektasi kita tentang pencapaian eksternal dan berfokus pada pencapaian internal, seperti kedamaian batin, kebahagiaan sejati, dan hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Keberanian juga sangat dibutuhkan dalam perjalanan ini. Kita harus berani menghadapi ketakutan kita, takut gagal, takut dihakimi, atau takut tidak diterima oleh orang lain. Keberanian untuk menghadapi ketakutan ini memungkinkan kita untuk melangkah maju, meskipun jalan yang kita pilih mungkin tidak selalu mudah. Keberanian juga berarti berani menjadi diri kita yang sejati, meski dunia di sekitar kita mungkin menginginkan kita menjadi sesuatu yang berbeda. Menciptakan kehidupan yang penuh makna tidak terjadi dengan mengikuti jalan yang sudah jelas. Ia mengharuskan kita untuk mengeksplorasi jalan-jalan yang belum kita kenal, untuk mencoba hal-hal baru, dan untuk membuka diri terhadap pengalaman yang bisa membawa kita lebih dekat pada pemahaman diri dan tujuan hidup kita. Terkadang, jalan ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi justru dalam ketidakpastian inilah kita menemukan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Pengorbanan dan keberanian ini tidak hanya mengarah pada pencapaian yang lebih besar dalam hidup, tetapi juga memberi kita rasa kepuasan yang lebih mendalam. Ketika kita berani mengambil langkah-langkah yang sulit, kita merasa lebih hidup, lebih autentik, dan lebih terhubung dengan tujuan yang lebih besar. Pengorbanan yang kita buat untuk mengikuti jalan yang benar-benar kita pilih memberikan makna yang lebih dalam pada perjalanan hidup kita. Dan keberanian untuk tetap berjalan meski penuh tantangan membawa kita lebih dekat kepada hidup yang kita impikan. Kehidupan yang penuh makna tidak datang begitu saja. Ia dibangun melalui serangkaian pengalaman, baik yang indah maupun yang sulit, dan dari pelajaran yang kita peroleh sepanjang perjalanan hidup kita. Setiap momen, setiap tantangan, dan bahkan setiap kegagalan memiliki potensi untuk mengajarkan kita sesuatu yang berharga, yang pada akhirnya memperkaya hidup kita dan memberi makna yang lebih dalam. Seringkali kita terfokus pada pencapaian dan tujuan besar yang ingin kita capai dalam hidup. Namun kehidupan yang penuh makna sebenarnya lebih sering ditemukan dalam perjalanan itu sendiri, dalam setiap langkah yang kita ambil, dalam setiap keputusan yang kita buat, dan dalam setiap pelajaran yang kita pelajari. Pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, membentuk siapa kita dan memberi kita wawasan yang mendalam tentang dunia dan diri kita sendiri. Ketika kita mampu melihat setiap pengalaman sebagai pelajaran berharga, kita mulai menghargai setiap bagian dari hidup kita. Kita belajar untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai akhir dari segalanya. Kegagalan bukanlah tanda bahwa kita gagal sebagai pribadi, tetapi tanda bahwa kita sedang tumbuh, sedang belajar, dan sedang mendekati pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri kita. Setiap pengalaman, baik itu kesenangan atau kesulitan, memiliki cara untuk mengajarkan kita tentang ketahanan, rasa syukur, dan pentingnya menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Pengalaman mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap diri kita dan orang lain, untuk menghargai momen-momen kecil, dan untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas. Pelajaran-pelajaran ini membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih terbuka, dan lebih menghargai makna dalam hidup kita. Sebagai contoh, mungkin kita pernah melewati masa-masa sulit yang membuat kita merasa putus asa, namun setelah waktu berlalu, kita bisa melihat bahwa masa-masa itu mengajarkan kita banyak tentang kekuatan batin kita, tentang bagaimana kita bisa bangkit dari kesulitan,
dan tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Pengalaman-pengalaman seperti ini, meskipun tampak pahit saat dilalui, pada akhirnya memberi kita kedalaman dan makna yang tidak bisa diberikan oleh kesenangan sesaat. Kehidupan yang penuh makna dibangun dari pengalaman dan pelajaran yang terus kita peroleh, baik dari hal-hal yang besar maupun yang kecil. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan berkembang, dan dengan menghadapinya dengan hati terbuka, kita memperkaya hidup kita dengan makna yang lebih dalam. Kehidupan yang penuh makna bukan hanya tentang apa yang kita capai di masa depan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani setiap detik yang kita miliki sekarang. Begitu banyak dari kita yang terjebak dalam perasaan ingin segera sampai ke tujuan tertentu, berpikir bahwa kebahagiaan dan kepuasan ada di tempat yang jauh, di masa depan yang lebih baik. Namun kenyataannya adalah bahwa makna hidup ada di sini, di saat ini, dalam setiap detik yang kita jalani. Menghargai setiap detik kehidupan berarti kita belajar untuk hadir sepenuhnya dalam momen-momen yang ada. Ketika kita benar-benar hadir, kita mampu merasakan keindahan dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan, seperti angin yang berhembus, suara hujan, atau bahkan senyuman seseorang yang kita cintai. Kehidupan yang penuh makna ditemukan dalam kehadiran kita yang penuh perhatian dalam setiap pengalaman, bukan dalam pencapaian atau tujuan yang kita anggap sebagai akhir dari perjalanan kita. Kehidupan yang penuh makna tidak harus berarti mencapai sesuatu yang besar atau spektakuler. Ia lebih kepada bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan rasa syukur, perhatian, dan kasih sayang. Saat kita belajar untuk menghargai detik demi detik, kita mulai merasa lebih puas dengan kehidupan kita, meskipun kita belum mencapai segala yang kita inginkan. Kita mulai memahami bahwa hidup itu bukanlah tentang tujuan yang harus dicapai, tetapi tentang bagaimana kita menjalani perjalanan itu dengan kesadaran dan penuh makna. Selain itu, menghargai setiap detik juga berarti kita memberikan perhatian penuh kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara emosional dan mental. Ketika kita memberi perhatian penuh kepada orang lain, kita tidak hanya memberi mereka waktu kita, tetapi juga memberi mereka rasa dihargai dan diakui. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menciptakan hubungan yang bermakna dan untuk membuat hidup kita terasa lebih penuh. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang membuat kita terburu-buru dan tidak punya waktu untuk berhenti sejenak dan menikmati kehidupan. Namun, dengan meluangkan waktu untuk menghargai setiap detik, kita membuka diri untuk lebih banyak kebahagiaan dan kedamaian. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak tergantung pada apa yang kita miliki atau apa yang kita capai, tetapi pada bagaimana kita menjalani setiap momen dengan penuh perhatian dan rasa syukur. Dengan menghargai setiap detik, kita juga belajar untuk melepaskan kecemasan tentang masa depan dan penyesalan tentang masa lalu. Kita menyadari bahwa satu-satunya waktu yang kita miliki adalah sekarang, dan ini adalah kesempatan kita untuk merasakan kehidupan dengan sepenuhnya. Ketika kita hidup dengan kesadaran penuh, kita mulai merasa bahwa hidup ini adalah hadiah yang luar biasa, dan setiap detik yang kita jalani penuh dengan makna. Menciptakan kehidupan yang penuh makna memang membutuhkan waktu dan usaha, tetapi itu dimulai dengan hal yang paling sederhana, menghargai setiap detik kehidupan kita. Dengan cara ini kita tidak hanya menemukan makna dalam hidup, tetapi juga menciptakan kehidupan yang benar-benar berarti bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Hubungan yang sehat dan bermakna adalah fondasi penting dalam menciptakan kehidupan yang penuh makna. Kita sebagai makhluk sosial membutuhkan ikatan dengan orang lain untuk merasa diterima, dihargai, dan disayangi. Tetapi tidak semua hubungan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mendukung, tumbuh bersama, dan saling memberi, sementara hubungan yang tidak sehat seringkali menyedot energi kita, meninggalkan kita merasa kosong dan terisolasi. Menciptakan kehidupan yang penuh makna melalui hubungan yang sehat dimulai dengan memahami pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka.
Dalam setiap hubungan, baik itu dengan pasangan, keluarga, atau teman-teman, keterbukaan adalah kunci utama. Ketika kita bisa berbicara dengan jujur tentang perasaan kita, tentang apa yang kita butuhkan, dan tentang apa yang kita hargai, kita membuka ruang untuk saling memahami dan menghormati. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan yang saling mendukung dan penuh kasih. Namun, hubungan yang sehat bukan hanya tentang memberi dan menerima dukungan. Ini juga tentang memberikan ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka yang sejati, tanpa takut dihakimi atau ditekan untuk berubah. Dalam hubungan yang sehat, kita belajar untuk saling menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk menciptakan harmoni. Kita tidak mencoba untuk mengubah satu sama lain, tetapi belajar untuk tumbuh bersama dalam perjalanan yang masing-masing kita jalani. Hubungan yang bermakna juga memberikan rasa koneksi yang lebih dalam. Ketika kita terhubung dengan orang lain di tingkat yang lebih dalam, bukan hanya berbicara tentang hal-hal sehari-hari, tetapi juga berbagi perasaan, impian, dan perjuangan. Kita merasa dihargai dan dimengerti. Ini adalah hubungan yang memberi kita rasa memiliki, yang mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Kehidupan yang penuh makna tercipta melalui hubungan-hubungan yang memberi kita kebahagiaan dan kedamaian, bukan yang menambah beban atau kecemasan. Dalam hubungan yang sehat, kita bisa merasa aman untuk menjadi diri kita sendiri, mengeksplorasi potensi kita, dan mencapai impian kita. Dengan demikian, hubungan yang sehat tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga memberi kita ruang untuk berkembang dan meraih makna yang lebih dalam hidup. Ketika kita menciptakan hubungan yang sehat dan bermakna, kita mulai melihat dunia ini dengan lebih penuh kasih. Kita belajar untuk memberikan cinta tanpa syarat, mendengarkan tanpa penilaian, dan berbagi tanpa pamrih. Dalam hubungan seperti ini, kita merasakan bahwa hidup kita benar-benar berarti karena kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang kita cintai dan yang mencintai kita. Hubungan yang sehat dan bermakna adalah fondasi penting dalam menciptakan kehidupan yang penuh makna. Kita sebagai makhluk sosial membutuhkan ikatan dengan orang lain untuk merasa diterima, dihargai, dan disayangi. Tetapi tidak semua hubungan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mendukung, tumbuh bersama, dan saling memberi, sementara hubungan yang tidak sehat seringkali menyedot energi kita, meninggalkan kita merasa kosong dan terisolasi. Menciptakan kehidupan yang penuh makna melalui hubungan yang sehat dimulai dengan memahami pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Dalam setiap hubungan, baik itu dengan pasangan, keluarga, atau teman-teman, keterbukaan adalah kunci utama. Ketika kita bisa berbicara dengan jujur tentang perasaan kita, tentang apa yang kita butuhkan, dan tentang apa yang kita hargai, kita membuka ruang untuk saling memahami dan menghormati. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan yang saling mendukung dan penuh kasih. Namun, hubungan yang sehat bukan hanya tentang memberi dan menerima dukungan. Ini juga tentang memberikan ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka yang sejati, tanpa takut dihakimi atau ditekan untuk berubah. Dalam hubungan yang sehat, kita belajar untuk saling menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk menciptakan harmoni. Kita tidak mencoba untuk mengubah satu sama lain, tetapi belajar untuk tumbuh bersama dalam perjalanan yang masing-masing kita jalani. Hubungan yang bermakna juga memberikan rasa koneksi yang lebih dalam. Ketika kita terhubung dengan orang lain di tingkat yang lebih dalam, bukan hanya berbicara tentang hal-hal sehari-hari, tetapi juga berbagi perasaan, impian, dan perjuangan. Kita merasa dihargai dan dimengerti. Ini adalah hubungan yang memberi kita rasa memiliki, yang mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Kehidupan yang penuh makna tercipta melalui hubungan-hubungan yang memberi kita kebahagiaan dan kedamaian, bukan yang menambah beban atau kecemasan. Dalam hubungan yang sehat, kita bisa merasa aman untuk menjadi diri kita sendiri, mengeksplorasi potensi kita, dan mencapai impian kita. Dengan demikian, hubungan yang sehat tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga memberi kita ruang untuk berkembang dan meraih makna yang lebih dalam hidup.
Ketika kita menciptakan hubungan yang sehat dan bermakna, kita mulai melihat dunia ini dengan lebih penuh kasih. Kita belajar untuk memberikan cinta tanpa syarat, mendengarkan tanpa penilaian, dan berbagi tanpa pamrih. Dalam hubungan seperti ini, kita merasakan bahwa hidup kita benar-benar berarti karena kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang kita cintai dan yang mencintai kita. Pada akhirnya, kehidupan yang penuh makna bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah pilihan yang kita buat setiap hari, setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap sikap kita terhadap hidup adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Makna hidup tidak ditemukan dalam pencapaian besar atau benda-benda materi yang kita miliki, tetapi dalam cara kita menjalani hidup kita, dalam bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri, orang lain, dan dunia sekitar kita. Kehidupan yang penuh makna dimulai dengan kesadaran bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih. Kita bisa memilih untuk hidup dengan tujuan, memilih untuk tumbuh dan berkembang, memilih untuk menghargai setiap momen, dan memilih untuk membangun hubungan yang sehat dan mendalam. Setiap hari memberi kita kesempatan untuk menciptakan makna dalam hidup kita, untuk memperbaiki diri, dan untuk memberikan kontribusi yang positif bagi dunia. Tidak ada satu hari pun yang terbuang sia-sia jika kita menjalani hari itu dengan penuh perhatian, dengan rasa syukur, dan dengan niat untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Makna hidup juga datang dari penerimaan terhadap perjalanan kita dengan segala keindahan dan ketidaksempurnaannya. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk memiliki kehidupan yang penuh makna. Sebaliknya, kehidupan yang penuh makna datang dari kemampuan kita untuk menerima ketidaksempurnaan, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam dunia di sekitar kita. Ketika kita menerima bahwa hidup ini adalah perjalanan yang terus berkembang, kita membuka diri kita untuk lebih banyak kebahagiaan, kedamaian, dan pertumbuhan. Pilihan untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna juga melibatkan keberanian untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Tidak semua hari akan mudah dan tidak semua momen akan menyenangkan, tetapi bahkan dalam kesulitan, kita bisa menemukan pelajaran berharga. Kita bisa memilih untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Kehidupan yang penuh makna adalah perjalanan yang penuh warna. Terkadang cerah, terkadang gelap, tetapi selalu penuh dengan potensi untuk perubahan dan pertumbuhan. Pada akhirnya, makna hidup datang dari pilihan kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan perhatian. Setiap hari adalah kesempatan untuk membuat hidup kita lebih berarti, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ketika kita hidup dengan niat yang jelas, dengan kasih sayang, dan dengan rasa syukur, kita tidak hanya menemukan makna dalam hidup kita, tetapi kita juga memberi makna bagi dunia di sekitar kita. Kehidupan yang penuh makna adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu ada di tangan kita. Dengan setiap langkah kecil yang kita ambil, dengan setiap pilihan yang kita buat, kita membentuk hidup kita menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan lebih indah. Semua itu dimulai dengan pilihan untuk hidup, dengan tujuan, dengan kasih, dan dengan kesadaran penuh bahwa setiap detik hidup kita adalah berharga.